Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli farajan wa min kulli dhaiqin mahrajan wa razaqahu laysa la yahtasib. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah dimuliakan Allah saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, tauladan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para kerabatnya, sahabatnya, familinya, dan juga pejuang dakwahnya yang menegakkan agama Islam sampai saat ini. Mudah-mudahan kita salah satu di antaranya dan kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hari ini khatib akan membahas tentang perbanyaklah mengingat sang penghancur kelezatan, yakni maut, kematian. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita bisa melihat di kanan kiri kita, di sebelah kita, di rumah kita, tetangga kita sudah tidak sama lagi dengan tahun yang lalu. Mungkin saat ini kita sudah kehilangan orang tua kita. Mungkin saat ini kita sudah kehilangan anak kita. Mungkin saat ini kita sudah kehilangan istri kita. Atau mungkin saat ini adalah Jumat terakhir kita. Tidak ada yang tahu kematian kita kapan. Entah kita sekarang 5 menit lagi, 10 menit lagi, atau bahkan 1 tahun lagi. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa khatib terus membahas tentang kematian? Karena inilah yang sering kita lupakan. Kita terlupa bahwa kita hidup di dunia tidaklah kekal. Kita lupa bahwa kita tidak bisa semena-mena di dunia ini. Kita lupa bahwa kehidupan kita ada yang mengaturnya. Bahkan hari demi hari kita lewati. Setiap dosa kita lakukan sampai lupa bertaubat dengan taubatan nasuha. Seberapa banyak amal yang sudah kita siapkan selama kita hidup di dunia ini? Seberapa banyak kebajikan yang kita lakukan di dunia ini? Bandingkanlah amal dan kejahatan-kejahatan kita, kekhilafan-kekhilafan kita yang sudah kita lakukan di dunia ini. Jikalau sudah, silahkan bermuhasabah diri. Jangan sampai kita terlambat karena kematian datang tiba-tiba tanpa menghabari kita. Jikalau amal yang kita dapatkan masih sedikit, kita bandingkan ketika kita kemarin pulang kampung, pergi ke Surabaya, kita hanya punya uang Rp5.000. Apakah bisa kita pergi ke Surabaya dengan uang Rp5.000? Begitu pula dengan amalan kita. Kita bercita-cita
untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi amalan yang kita punya hanya sedikit. Amalan kita tidak kita siapkan, tabungan akhirat tidak kita siapkan. Bermimpilah saja kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak tahu kapan, entah sekarang, entah besok, entah lusa. Selama masih ada kesempatan hidup di dunia ini, manfaatkanlah kesempatan tersebut. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di bumi pasti akan musnah. Gunung musnah, gedung musnah, orang kaya mati, orang miskin juga mati, hewan juga mati. Tidak ada yang kekal hidup di dunia ini. Allah yang tahu kita akan mati kapan. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan bekal kita, amalan kita, tabungan kita sebelum kita menghadapi kematian. Saat di akhir hayat Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu malaikat Israel. Saat itu malaikat Israel bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi, sudah siapkah engkau dicabut nyawanya?" Silahkan malaikat Israel. Ketika saat sedang dicabut nyawanya, Nabi Muhammad SAW merasakan sakit yang amat sakit. Pada saat sakaratul mautnya, Nabi Muhammad SAW menyaksikan sendiri bahwa sakitnya itu sangat sakit. Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin tanpa hisab, masih merasakan sakit yang amat sakit. Saat itu pula Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apabila rasa sakit ini akan dialami oleh umatku, maka limpahkanlah sakitnya sakaratul maut ini kepadaku saja ya Allah." Tidak semua doa Nabi Muhammad SAW diijabah oleh Allah. Akhirnya hanya 50% sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut dilimpahkan ke Nabi Muhammad SAW. Ternyata nanti kita hanya merasakan sakitnya sakaratul maut hanya 50% saja, karena sudah ditanggung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Amr bin Al-Ash, seorang yang cerdik, seorang yang cerdas, yang pintar akalnya, yang pintar dalam berbisnis pula, tidak bisa bertindak ketika sakaratul maut. Saat itu beliau sedang mengalami sakaratul maut. Kemudian anaknya Abdullah bertanya kepada Amr bin Al-Ash, "Wahai ayah, bagaimana rasanya sakaratul maut itu? Aku tahu bahwa engkau adalah orang yang paling jujur, karena engkau saat ini sedang melaksanakan, sedang merasakan sakitnya sakaratul maut." Amr bin Al-Ash menjawab anaknya, "Demi Allah anakku, sakitnya sakaratul maut seperti gunung ditimpa di dadaku. Sakitnya sakaratul maut seperti gunung ditimpa di dadaku. Dan aku bernafas seperti bernafas dalam ditusuk-tusuk oleh jarum." Ditusuk-tusuk oleh jarum. Bayangkan bagaimana sakitnya. Bayangkan bagaimana sakitnya Bapak. Bayangkan sakitnya seperti apa. Masih saja kita sudah tahu bahwa kita akan mengalami sakaratul maut yang begitu menyakitkan, tapi kita tidak menyiapkan bekal kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli farajan wa min kulli dhaiqin mahrajan wa razaqahu laysa la yahtasib." Ketika kita sedang bermasalah, ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan, maka mengadulah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, insya Allah nanti akan ada jalan keluarnya. Kemudian ketika sakit
sakit tidak sembuh-sembuh, sakit parah tidak sembuh-sembuh, mengadulah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, dekatkanlah diri kita kepada Allah. Dan juga yang terakhir, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Beristighfarlah, ingatlah dosa-dosa kita. Ingat kalau kita tidak kekal hidup di dunia ini. Ingat kalau umur kita tidaklah muda lagi. Ingat kematian tidak pandang bulu. Yang muda mati, yang tua mati, bayi pun mati. Ingat, harta kita tidak bisa menolong kita ketika kita nanti sudah meninggal dunia. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika nanti kita meninggal dunia, maka hanya ada 3 hal yang mengikuti kita. Amal kita, yang kedua harta kita, yang ketiga keluarga kita. Ketika kita sudah dikubur, 2 akan pulang ke rumah. Keluarga pulang, harta dibagi-bagikan warisannya. Lantas apa yang berguna? Amal. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasin, min shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka putuslah segala amalan-amalan kita kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah. Ini selalu khatib ingatkan karena ini selalu kita lupakan. Sedekah jariyah, sedekah yang kita sisihkan, sedekah yang kita sumbangkan, itu menjadi amalan jariyah kita kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita mempunyai ilmu, kita sampaikan, kita sebarkan ilmu kita. Selama ilmu itu masih menyebar, selama ilmu itu masih bermanfaat, insya Allah amal jariah kita, pahala jariah kita akan terus menerus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah? Apakah anak-anak kita berbakti kepada kita atau tidak? Itu semua hanya kita yang bisa menentukan. Karena pendidikan anak-anak kita, kebaktian anak-anak kita, hanya kita yang bisa mendidiknya. Jikalau kita acuh saja, itu dampaknya sangatlah luar biasa. Doa anak yang soleh dan soleha terbagi menjadi 2 pendapat dari ulama. Yang pertama, anak kandung ataupun anak murid-muridnya bisa mendoakan anak-anak orang tuanya yang sudah meninggal dunia kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, karena kematian tidak pandang bulu. Kematian juga tergantung dengan kebiasaan kita. Ahli maksiat akan mati ketika kita sedang maksiat. Ahli ibadah mati ketika kita sedang beribadah. Ahli judi mati ketika kita sedang berjudi. Ahli zina mati ketika kita sedang berzina. Kita sudah tahu, tinggal kita yang memilih bagaimana kita nanti akan meninggal dunia, bagaimana nanti kita akan merasakan pahitnya siksa kubur. Itu kita sudah tahu dan kita sedang merasakannya nanti. Hanya kita yang dapat memilihnya dan kita yang dapat merasakannya kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mulai menyiapkan tabungan kita, tabungan amal kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Didiklah anak kita menjadi penghafal Quran, didiklah anak kita agar cinta kepada ulamanya, didiklah anak kita agar cinta dengan Quran, didiklah anak kita agar berbakti kepada orang tuanya. Karena itu adalah tabungan kita yang paling sangat berharga. Jangan sampai kita tidak mendidik anak-anak kita karena kita terlalu sibuk kerja. Jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah meninggal dunia kelak. Buat apa harta melimpah tapi kebahagiaan tidak kita terima? Buat apa harta melimpah tetapi kita tidak bisa berkumpul di surga kelak dengan keluarga kita? Mulailah kita mendidik anak kita, didik istri kita, didik keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga persiapkan bekal kita agar kita dapat berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. حكيم الصلاة.